Makanya Bapak Ibu ada satu kisah, itu kisah nyata nih di Bandung. Seorang doktor S3 punya anak 3 orang. Dia buat buku, bagaimana cara agar bisa anak sekolah ke luar negeri. Untuk apa ke luar negeri? Emang di Indonesia ini kurang? Kalau ke luar negeri itu tidak apa-apa lah, ke Mesir pergilah sana, ke Yaman pergilah sana, ke Madinah apalagi. Ini enggak, belajar hadis pergi ke Belanda. Ngapain di sana? Pulang-pulang nanti mengoreksi hadis kerja dia. Hadis tidak hafal, ngamalin juga enggak. Itu banyak terjadi di kampus-kampus Islam itu. Dan saya mendapati langsung 8 tahun dia di Belanda, pulang-pulang tak apa-apa dibilangnya. Sekian tahun dia di Perancis, tak apa yang dipelajarinya di sana. Belajar agama kok ke Amerika, Islamic Studies. Harusnya ya pergi ke Arab sana, ke Sudan, ke Suriah, kemana. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, dia buat buku bagaimana cara anak agar bisa sekolah ke luar negeri. Akhirnya anaknya 3 orang semuanya sekolah ke Amerika. Seorang dokter, kisah nyata di Bandung. Ketika itu Bapak Ibu, anaknya sudah pergi ke Amerika semua. Tiba-tiba istrinya jatuh sakit, masuk ruang ICU 3 hari. Tidak ada perubahan. Hari keempat makin parah. Biasanya yang masuk rumah sakit ini ibu apa bapak biasanya nih? Biasanya bapak-bapak ya. Karena menurut penelitian umur laki-laki sama umur perempuan lebih tua mana? Lebih panjang mana biasanya? Bu, Pak, umur perempuan sama laki-laki menurut penelitian itu lebih panjang mana biasanya? Hah? Perempuan. Kata bapak-bapak ini perempuan. Berarti bapak-bapak pendek-pendek umurnya. Bapak Ibu tahu enggak faktornya apa itu? Secara penelitian saya baca, tapi kalau secara takdir kita enggak tahu ya. Kadang cucu mati duluan pada nenek, kan? Tapi kalau secara penelitian, umur perempuan dengan laki-laki lebih panjang umur perempuan. Kenapa? Karena perempuan sampai tua bergerak terus. Beda kalau kita laki-laki nih Pak, udah pensiun melamun depan pintu. Kopi, teh, lontong. Kopi, teh, lontong. Pikun mati. Makanya bergeraklah terus. Kan sawit banyak tuh, gerak terus tuh. Nah, garap lah tuh. Jemaah yang dimuliakan. Akhirnya dalam kisah ini enggak, ibunya yang sakit. Akhirnya hari keempat tidak ada perubahan, sepekan tidak ada perubahan. Kata dokter, nampaknya Pak, ibu ini tidak lama lagi umurnya nih. Ditelepon anak pertama di Amerika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai anakku, pulanglah engkau, ibumu kritis, sekarat, pulang. 9 bulan 10 hari dia mengandungmu. Apa kata anak pertama Bapak Ibu? Mohon maaf ya, saya nggak bisa pulang. Ini ada meeting penting. Amerika negara maju, gaji besar, susah cari kerja nih. Ini kami lagi ada program ini segala macam sosialisasi ini. Akhirnya nggak pulang dia. Anak pertama nggak pulang dengan alasan sibuk kerja. Telepon anak kedua, sama. Telepon anak ketiga, jawaban anak ketiga, mohon maaf juga, saya nggak bisa pulang karena saya lagi baru diterima menjadi karyawan baru di salah satu perusahaan IT terkenal di Amerika. 3 bulan pertama nggak boleh kemana-mana karena masih dilihat bagaimana etos kerjanya. 3 orang anak, 1 pun tidak ada yang pulang Bapak Ibu. Akhirnya malaikat maut muak juga, lama nih nggak pulang-pulang, cabut lagi katanya. Kalau pulang bilang, kalau enggak ya udah kita cepat cabut nih kan, sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, ini cabutlah nyawa ibu tadi. Berpisah ruh dengan jasad, dimandikan, dikafani, disolatkan. Setelah dikuburkan, sang dokter menangis sejadi-jadinya. Ditanya sama jamaah waktu itu, Bapak kenapa menangis? Kok ngeri sekali, sedih luar biasa. Ibu meninggal, tinggal nikah katanya. Bukan itu persoalan, itu enteng lah itu kata dia. Yang jelas kita kadang masih berbini aja udah pengen nikah, apalagi udah meninggal begini kata dia. Akhirnya apa dia bilang? Anak saya tidak sesuai dengan harapan, itu yang bikin saya sedih. Jauh-jauh saya sekolahkan, tapi anak tidak sesuai dengan harapan. Kenapa anak nggak saya dekatkan dengan agama? Kenapa anak nggak saya dekatkan dengan para ulama? Kenapa anak nggak saya dekatkan dengan masjid? Hari ini menyesal, ditariknya bukunya semua. Dia berharap jangan sampai anak orang sebagaimana anak dia. Bapak Ibu tahu kan Profesor Dr. B.J. Habibie? Itu pernah ceramah di Mesir, ada videonya terakhir. Itu dibilangnya begini, kalau saya dikasih pilihan bisa balik muda, ditanya sama saya, mau paham agama atau paham ilmu tentang teknologi, maka akan saya pilih agama. Karena waktu itu umurnya sudah 80 tahun memang, baru sadar di ujung. Kita ini kan banyak sadar di ujung, ya tak?
Tapi begitu pula Allah rahmatnya sama kita. Kalau nggak dikasih tua kita nih, susah dapat hidayah ini. Bapak-bapak nih umur berapa ke Masjid Al-Ikhlas nih? Dulu kemana aja dulu? Dulu belum tentu ke masjid. Sekarang udah ke masjid sejak kenyak gula. Sejak 3 bulan mau pensiun. Itulah hikmah tua. Dengan tua itu bikin kita dapat hidayah. Kalau anak-anak muda susah mereka dapat hidayah, karena mereka masih penasaran sama dunia, masih pengen kali-kalinya tinggi, tapi nggak dapat juga sebenarnya. Udah dapat pun ternyata bosan. Akhirnya ini nggak iya nih, harus segera kita balik ke masjid lagi. Akhirnya persiapanlah, datanglah ke masjid. Jadilah kita sekarang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, kata Profesor Dr. B.J. Habibie, kalau saya dikasih pilihan, saya akan pilih itu ilmu agama. Setinggi apapun anak kita sekolah, yang ditanya di kuburan pelajaran TPA. Man Rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekolah S2 sampai ke Amerika sana, kalau nggak salat subuh anaknya, gagal itu pendidikannya itu. Gagal pendidikannya itu.